Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa semangat hari ini. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita belajar lagi ya. Belajar tema sama Bu Yuyun. Belajar kali ini kalian akan belajar tentang kerjasama, meringkas bacaan dan memperagakan tari Bungkung Jumpa. Tujuan dari pembelajaran hari ini kalian supaya bisa yang pertama meringkas isi bacaan, yang kedua kalian semua bisa mempelajari bentuk dan contoh-contoh dari kerjasama, yang ketiga kalian bisa memperagakan gerakan tarian Bungkung Jumpa. Mari anak-anak, kita lanjutkan belajarnya sekarang ya. Semangat semuanya. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Oke, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman merupakan sesuatu yang pasti kita jumpai dimanapun kita berada, karena manusia diciptakan dalam keadaan berbeda antara satu sama lain. Keberagaman apa saja itu anak-anak yang bisa kita jumpai? Siapa yang bisa? Pointer. Ya, keberagaman budaya, suku. Apalagi anak-anak? Agama. Oke. Ya, dan lain-lain. Meskipun di Indonesia terdapat banyak perbedaan, namun warga negara di Indonesia tetap bekerja sama dalam membangun Indonesia. Kenapa warga negara Indonesia harus tetap bekerja sama dalam membangun Indonesia? Supaya menjadi negara yang maju. Perbedaan budaya. Dengan adanya keberagaman, bangsa Indonesia mempunyai semboyan yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika, yang diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika tersebut menggambarkan keanekaragaman Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, budaya yang berbeda-beda, namun tetap satu jua, yaitu bangsa Indonesia. Kita harus selalu menjaga keutuhan NKRI. NKRI itu apa anak-anak? NKRI yaitu kepanjangannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga persatuan dapat dilakukan dengan cara: 1. Tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, tidak menghina satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, menghormati antar suku meskipun berbeda-beda suku. Nah, sekarang kita mempelajari pentingnya persatuan dan kesatuan. Apa pentingnya Anak-anak, perbedaan itu ternyata indah ya. Perbedaan itu anugerah. Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman, termasuk keberagaman agama yang dianut penduduknya.
Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Sekarang kita belajar lagi ya tentang nama tempat ibadah masing-masing agama. Yang pertama, tempat ibadah agama Islam, yaitu masjid. Yang kedua, tempat ibadah agama Hindu, yang disebut dengan pura. Yang ketiga, tempat ibadah agama Buddha yang disebut dengan wihara. Yang keempat, tempat ibadah agama Kristen yang disebut dengan gereja. Yang kelima, yaitu tempat ibadah agama Kristen Katolik yang disebut gereja. Yang keenam, tempat ibadah agama Konghucu yang disebut dengan kelenteng. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tempat ibadah masing-masing agama, kita belajar lagi ya nama kitab suci beserta hari-hari besar masing-masing agama. Yang pertama, kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran. Hari besar agama Islam diantaranya Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Yang kedua, kitab suci agama Hindu yang disebut Veda. Hari besar agama Hindu, Hari Nyepi, Hari Saraswati, dan Hari Galungan. Yang ketiga, kitab suci agama Buddha, yaitu Tripitaka. Hari besar agama Buddha, Hari Raya Waisak, Hari Asada, dan Hari Katina. Yang keempat, kitab suci agama Kristen Protestan dan Katolik. Agama Kristen Protestan dan Katolik, tadi tempat ibadahnya sama. Sekarang untuk kitab sucinya juga sama, yaitu Alkitab. Hari besar agama Kristen Protestan dan Katolik, diantaranya ada Hari Jumat Agung, Hari Natal, Hari Peringatan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dan Hari Paskah. Yang kelima, kitab suci agama Konghucu yang disebut Sisu Wuching. Hari besar agama Konghucu, Cap Gomeh, dan Tahun Baru Imlek. Anak-anak belajarnya masih semangat ya hari ini? Kita lanjutkan lagi. Belajar ide atau gagasan. Ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya sama dengan cita-cita. Di pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang gagasan pokok atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Kita ulangi lagi ya. Siapa yang masih ingat apa gagasan pokok atau gagasan utama? Hebat, anak hebat bisa menjawab. Oke, terima kasih. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama yang terletak di awal atau di akhir. Selain gagasan pokok atau gagasan utama, di setiap paragraf terdapat juga gagasan pendukung. Siapa yang masih ingat apa itu gagasan pendukung? Siapa yang masih ingat? Ini sudah berulang-ulang kali di setiap pertemuan. Kita sudah belajar gagasan pendukung, gagasan pokok atau gagasan utama. Apa anak-anak gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung gagasan utama.
Setelah kita mengetahui apa gagasan utama atau gagasan pokok, mari anak-anak kita mempelajari bagaimana cara menemukan gagasan utama. Yang pertama, bacalah dengan cermat lalu cari apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Yang kedua, temukan kalimat utamanya. Kalimat utama biasanya didukung oleh kalimat penjelas pada paragraf sebuah teks. Nah, sekarang apa itu ciri-ciri dari kalimat utama? Ciri-ciri kalimat utama yang pertama mengandung topik permasalahan yang dibahas. Yang kedua, berupa kalimat lengkap yang berdiri sendiri. Yang ketiga, dibentuk tanpa kata sambung dan transisi. Anak-anak, kalian sudah hebat semua mencari gagasan utama dan gagasan pendukung di setiap paragraf sebuah bacaan. Sekarang kita lanjut belajarnya ya anak-anak. Belajar ringkasan. Ringkasan adalah tulisan berupa hasil merangkum atau meringkas sebuah buku atau teks. Selain itu, ringkasan juga dapat diartikan sebagai bentuk ringkas dari suatu bacaan, dengan tetap mempertahankan keaslian, urutan penyajian, dan sudut pandang pengarang. Tujuan dari membuat ringkasan adalah untuk memahami dan mengetahui isi sebuah karangan. Langkah-langkah membuat ringkasan: yang pertama, membaca naskah asli hingga paham. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Hari ini ada belajar menari juga ternyata. Semangat anak-anak hebat! Anak-anak, negara kita kaya akan budaya. Salah satunya adalah tarian tradisional. Berbagai tarian tradisional berasal dari berbagai suku bangsa di seluruh wilayah Nusantara. Tarian tradisional perlu kita lestarikan. Salah satu cara melestarikannya adalah dengan mempelajari gerakan-gerakan tarian tradisional tersebut. Masih ingatkah kalian tarian Bungung Jumpa? Anak-anak, ini ada beberapa contoh gerakan tari Bungung Jumpa dengan formasi duduk. Ya, perhatikan ya anak-anak. Ayo menari bersama. Indah
kalian ternyata keren semua. Hebat bisa menirukan gerakan tari Bungung Jumpa dengan formasi duduk. Hebat semuanya. Nah, setelah menari bersama supaya lebih bergembira lagi, ayo kita Sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.